Baik Bu, Ya. mohon kerjasamanya, saya start juga. Ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hikmah, apa kabar sore ini? Sore Pak, Alhamdulillah Pak, kabar baik. Baik. Bagaimana perkembangan di sekolah Ibu? Lancar-lancar saja? Alhamdulillah Pak, untuk hari ini mulai hari Senin, Selasa kebetulan sedang ada kegiatan Pak, karena tidak sebagai panitia, tidak mengawas juga Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, pada sesi coaching kita kali ini mungkin kita tidak terlalu lama Bu ya, mungkin kita sekitar 15-20 menit Bu ya. Di pertemuan coaching kita kali ini, kira-kira apa tujuan yang ingin diharapkan Bu dari coaching kali ini? Ya, jadi tujuan saya ini Pak mau berdiskusi dengan Bapak ya. Saya sebenarnya ingin Pak, masalah kondisi yang sudah lewat sebenarnya, tapi sebenarnya masih menjadi beban bagi saya. Itu Pak. Oh, baik Bu. Jadi kira-kira Bu ya, permasalahan apa yang Ibu ingin utarakan pada pertemuan kita kali ini, pada coaching kali ini? Ya Pak, jadi yang menjadi beban saya itu Pak, yaitu di sekolah saya itu baru tahun ini melaksanakan yang namanya sistem blok. Jadi jadwal pelajarannya di blok karena ada proyek yang harus dikerjakan. Nah, sistem blok ini selama 4 pekan, ya 4 minggu. Nah, di sistem blok ini kami guru produktif diminta untuk membuat suatu produk ya, dan bernilai guna atau bernilai jual. Nah, di mana sebenarnya kalau dari perencanaan awal itu sebenarnya harus kolaborasi antara guru umum dan guru produktif, di mana guru produktif yang membuat produknya dan guru umum akan membimbing siswa, maksudnya guru produktif dan siswa ya Pak yang membuat produknya, tapi guru umum yang membantu untuk membuat laporan dan presentasinya. Itu yang masalahnya Pak, ya ternyata yang jadi masalahnya adalah tidak efektif menurut saya ini kegiatan karena durasi waktunya terlalu lama Pak. Itu Pak permasalahannya. Jadi permasalahan itu ada di sistem blok Bu ya, karena waktunya terlalu lama ya. Menurut Bu Hikmah nih, sistem blok ini kan sudah terlaksana ini. Sistem blok ini berhasil atau tidak Bu ini, atau gimana? Ya, kalau dari pandangan saya sebagai guru produktif Pak, sistem blok ini sebenarnya berhasil karena terbukti kami bisa membuat produk yang biasanya kalau kami membuat produk itu tidak selesai. Ini alhamdulillah karena fokus, jadi kami bisa membuat produk. Ya. Namun yang menjadi masalah Pak, pembuatan produk itu seharusnya tidak sampai, maksudnya tidak membutuhkan waktu sampai 4 minggu. Nah, jadi permasalahannya di waktu Pak yang terlalu lama, sehingga kami bingung mau mengajarkan apa lagi ke siswa. Ya, seperti itu Pak. Jadi dari waktu, dari proses pembelajaran blok itu sudah sangat bagus, hanya mungkin di persoalan waktunya ya Bu ya. Dari persoalan waktu ini, menurut Bu Hikmah, seharusnya berapa lama bagusnya dilaksanakan? Kan di awalnya tadi 4 minggu, kira-kira menurut Bu Hikmah nih, sistem blok ini bagusnya dilaksanakan berapa minggu agar bisa terlaksana dengan baik? Ya, Pak. Kalau menurut saya Pak, durasi waktunya itu cukup 1 minggu sampai 2 minggu saja Pak.
maksimal 2 minggu. Jadi 1 minggu, 2 minggu, 1 sampai 2 minggu saja ya pelaksanaan sistem blok, baru dikembalikan ke sistem pembelajaran normatif lagi, Bu, ya? Ya. Kalau dari pengskalaan ini, Bu, ya, anggaplah ketika 1 minggu, 2 minggu itu skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira apakah 1 minggu, 2 minggu itu bisa mengakomodir sistem blok itu, Bu? Dari skalanya kalau antara 1 sampai 10, kira-kira posisinya berapa sekarang? Ya, kalau 1 minggu, 2 minggu itu ya bisa mengakomodir itu skalanya, Pak, kalau menurut saya bisa 8 lah, Pak, dalam waktu 1 minggu, 2 minggu itu. Baik, Bu, ya. Jadi, itu kan persoalan terkendala waktu yang berlebih. Kira-kira, menurut Bu Hikmah nih ya, selain persoalan waktu tadi, hambatan-hambatan apa lagi yang, mempengaruhi sistem blok itu? Ya, sebenarnya ada hambatan lain, Pak, menurut saya, yaitu kurangnya kolaborasi antara guru umum dan guru produktif. Karena, dari awal kami disampaikan oleh kurikulum bahwa akan ada kolaborasi, Pak. Jadi namun ternyata, guru umum, kurang kurang maksimal dalam melaksanakan, pembimbingan pada laporan dan presentasinya, murid, Pak. Jadi menurut Bu Hikmah untuk mengakomodir atau bisa mengurangi, persoalan pembuatan laporan dari guru normatif itu, kira-kira solusi yang ditawarkan Bu Hikmah itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya, Pak, harusnya kami guru produktif diberikan waktu 1 minggu untuk membuat produk bersama siswa. Kemudian 1 minggunya lagi itu adalah waktu untuk pembimbingan oleh guru umum ke siswa untuk pembuatan laporan dan presentasinya siswa, Pak, ke depannya karena alatnya kan mau dipresentasikan. Jadi menurut saya, Pak, begitu ada baiknya supaya kami tidak saling berharap siapa yang masuk, siapa yang istirahat. Jadi ada pembagian waktu yang tepat, Pak. Begitu, Pak. Tawaran solusi Bu Hikmah untuk, pembagian waktu merata itu seperti apa, Bu Hikmah? Jadi saya sudah menawarkan solusi tersebut kepada kurikulum, Pak. Cuma ya hanya sekedar apa ya, Pak, bukan diskusi terbuka, Pak, ya. Jadi kemungkinan saran dan pendapat saya ya belum bisa diterima, walaupun ya sebenarnya ya beliau juga agak sedikit bingung dengan keadaan ini karena memang baru pertama kali. Jadi, Bu Hikmah ini sudah punya tawaran-tawaran solusi ya untuk Iya, penggunaan atau pengaplikasian sistem blok nanti di sekolah selanjutnya. ya. Insya Allah, Pak, ke depannya saya akan menawarkan itu, tapi mungkin dalam kondisi rapat yang terbuka, dihadiri oleh semua rekan guru, ke depannya insya Allah saya akan menyarankan hal tersebut, Pak. Dari sekian rentetan solusi-solusi yang Bu Hikmah tawarkan, kira-kira masih ada lagi cadangan atau opsi lain solusi yang bisa ditawarkan? Ya, menurut saya, Pak, di sini yang berperan aktif adalah tim kurikulum. Jadi tim kurikulum itu tentu saja dengan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah harusnya ke depannya ya, Pak, karena ini sudah tidak bisa lagi ke depannya harus menemukan atau mengevaluasi lah dari apa yang sudah terjadi saat ini. Jadi supaya ke depannya tidak akan lagi timbul masalah seperti ini, Pak. Luar biasa Bu Hikmah. Kita lanjut Bu, di skala prioritas itu Bu, kira-kira dari solusi-solusi yang ditawarkan tadi, skala prioritas yang paling pertama yang Ibu Hikmah ingin lakukan itu seperti apa?
prioritas utama yang mau saya lakukan Pak itu tadi, saya akan menyampaikan ide dan pendapat saya ini pada pihak-pihak penentu kebijakan ya seperti kurikulum maupun kepala sekolah. Tapi mungkin ide saya ini ya itu tadi harus didengar oleh guru-guru yang lain. Apakah guru yang lain sepakat? Ya itu kan tergantung dari mereka juga. Jangan sampai ya saya menyampaikan ide seperti saya yang merasa terkendala, tapi guru lain justru sebenarnya enjoy saja Pak dengan keadaan ini ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau didengar oleh semua guru Pak. Itu mungkin prioritas saya Pak ke depannya di rapat semester pembagian tugas nanti di semester genap. Jadi menurut Bu Hikman ya, lanjut strategi ya, kan ketika berbicara ingin mengusung solusi pasti ada strategi. Dari prioritas utama tadi itu strategi-strategi apa Bu Hikmah yang akan lakukan agar semua stakeholder di sekolah, semua pelajaran di sekolah itu bisa terakomodir tanpa ada rasa sama guru-guru yang lain. Seperti itu mungkin. Ada strategi-strategi yang bisa ditawarkan, strategi-strategi yang akan dilakukan? Ya. Jadi sebenarnya strategi saya itu sudah saya lakukan Pak dengan bincang-bincang secara apa dalam diskusi kelompok kecil. Kebetulan kami ya biasa berdiskusi dengan para wakasek maupun Bapak Kepala Sekolah. Namun Pak, ya kembali lagi diskusi kecil ini belum bisa kita apa ya implementasikan Pak karena terkendala mau dirubah juga sudah mepet waktunya. Jadi sebenarnya ya saya sudah ada strategi seperti itu. Jadi mungkin ini timingnya kita tunggu timing yang bagus Pak yaitu di awal semester lah sebelum jadwal keluar. Untuk mengantisipasi seperti itu Bu, ketika tawaran-tawaran Ibu mungkin tidak terdengar oleh teman-teman yang lain, kira-kira ada strategi yang lain untuk mengantisipasi terjadinya itu? Ya, kalau menurut saya, kalau memang apa yang saya sarankan atau apa pendapat saya mungkin tidak diterima, ya saya harus menerimanya juga dengan berlapang dada. Tapi ya saya nanti sangat setuju dengan proyek sebenarnya Pak, pelaksanaan proyek ini. Jadi mungkin kembali saya akan sarankan, oke lah tidak apa-apa ketika tidak ada sistem blok, tapi ya kembali lagi tetap adakan ini proyek sistem apa PJBL ini karena sebenarnya ini sangat bagus Pak bagi kami guru produktif. Jadi tidak apa-apa jadwalnya tetap seperti semula, tapi kegiatan membuat suatu proyek itu tetap dilaksanakan. Mantap Bu, luar biasa. Jadi ini posisi terakhir ini Bu. Jadi kira-kira siapa Bu yang bisa menemani Ibu atau siapa rekanan Ibu yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan atau menginformasikan tentang sistem blok yang bagus ini ke kurikulum? Mungkin yang bisa membantu saya Pak di sini saya bisa ditemani oleh Wakasek Sapras dan juga Humas. Kebetulan beliau adalah guru umum yang juga sebenarnya merasakan dampaknya. Kemudian kita bisa bersama dengan ketua jurusan untuk menyampaikan hal positif dari kegiatan PJJ ini Pak. Ya itu nanti akan mungkin bersama-sama kami bersama-sama untuk menyampaikan ke kurikulum ataupun Bapak Kepala Sekolah. Oh, mantap Bu, bagus sekali. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa disampaikan perihal ini ke kurikulum? Ya, insya Allah Pak, mungkin sebelum ya pada saat rapat pembagian tugas semester genap ataupun ya bisa kami diskusi dulu secara karena biasanya Bapak Kepala Sekolah melakukan diskusi sebelum melaksanakan rapat, dia diskusi dulu dengan para wakasek dan ketua jurusan. Mungkin di situ juga bisa saya sampaikan dulu Pak sebagai permulaan. Ya. Baik Bu. Jadi luar biasa solusi dan tawaran dari Bu Hikmah ini ya. Jadi kapan kita lagi bisa bertemu ini Bu, bincang-bincang seperti ini lagi?
Iya, Pak. Insyaallah, Pak. Jadi awal bulan Januari mungkin ya, Pak? Bisa, Setelah bisa. saya, mengkomunikasikan dengan ya tim kurikulum dan juga Bapak Kepala Sekolah. Iya, baik. Jadi saya sangat berharap nanti saya bisa mendapat ilmu juga dari kegiatan Ibu ini, supaya saya bisa bagus juga lebih baik, seperti itu Bu ya. Ya, Jadi Pak. Bu, terima kasih banyak Bu saya ucapkan bincang-bincang kita pada sore ini dalam sesi coaching ini. Saya harapkan kita bisa bertemu kembali lagi. Baik Bu, mungkin sampai di sini saja mengingat waktu dunia maya kita juga sudah sampai. Iya, Pak. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di refleksi diri latihan coaching kali ini, yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik di percakapan itu adalah terjadinya diskusi terbuka serta sudah adanya penerapan alur tirta di dalamnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan ya, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara pribadi saya adalah pemberian pertanyaan yang berbobot, karena ini yang mungkin karena tahap awal ya, mungkin seperti itu, jadi pertanyaannya masih sederhana aja. Jadi mudah-mudahan praktek-praktek coaching berikutnya pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching. Yang saya lakukan adalah pertama tetap fokus terhadap coaching. Yang kedua adalah mempersiapkan segala sesuatunya, mentalnya yang utama. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah tetap fokus dan mental, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Yang perlu dilakukan adalah terus belajar dan berlatih, seperti itu. Serta berkolaborasi dengan teman, bercerita dengan teman tentang kelebihan dan kekurangan apa yang masih saya lakukan dalam praktik coaching. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah untuk yang coach ya. Jadi Bu Hikmah, yang saya kira-kira Bu Hikmah ini apa yang Bu Hikmah rasakan pada saat saya coaching? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi perasaan saya sebenarnya sangat senang, apalagi saya tahu Pak Hasbi ini juga merupakan guru SMK dan juga merupakan juga kesiswaan. Unek-unek saya sebenarnya ini ya apa ada baiknya kalau sebenarnya diberikan saran, tapi untuk sesi coaching ini mungkin belum bisa Pak. Insya Allah nanti mungkin kita bisa di sesi yang lain Pak, bukan coaching. Jadi depan ya semoga saya bisa mendapatkan saran dari Bapak kira-kira apa jalan keluar lebih baik lagi Pak. Oh, baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Jadi mungkin untuk sesi saya Bu, mungkin sudah sampai di sini. Terima kasih Bu Hikmah atas kolaborasinya sore ini. Kita butuh waktu yang lumayan panjang, sekitar 45 menit. Ya, lewat 15 menit dari jangka waktu yang ditentukan oleh Bu Fasil. Mudah-mudahan beliau masih monitor di kita. Terima kasih. Akhirnya kita kembali ke ruang main room kayaknya Bu, atau bagaimana? Oke, jadi kita kembali nih Pak Nar. Oke Bu, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi